kita mendidik, mengajar putra. Kitalah membangun jiwa, pencipta kekuatan negara. Apakah hal-hal khusus, ada tips-tips khusus yang akan kita dapat dari pengalaman Bapak narasumber kita sore hari ini, yang boleh saya katakan narasumber ini sebagai seorang yang the right man sore hari ini, ya. Beliau adalah seorang yang boleh dikata tinggal di kampung, tetapi pikiran wawasannya sungguh luas sekali. Beliau adalah seorang putra daerah Flores Timur yang terlahir di desa apa itu namanya? Desa Pledo Itihama pada 52 tahun yang lalu, dan saat ini beliau sebagai guru di SDK Itihama. Beliau juga sebagai pencetus berdirinya Agupena Flores Timur, dan juga menjadi anggota aktif sampai saat ini. Dan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang beliau melibatkan diri, tidak hanya dalam kegiatan sekuler, tetapi ada juga kegiatan-kegiatan rohani yang saat ini beliau ikuti atau beliau sungguh terlibat di dalamnya. Nah, teman-teman sekalian, namun saya akan memperkenalkan beliau. Namun sebelumnya, sebelum penyampaian materi pada sekaligus pada sore hari ini saya juga sebelum saya lupa bahwa beliau ini juga adalah sebagai kepala sekolah SDK Itihama, ya. Beliau sebagai kepala sekolah SDK Itihama, dan beliau ini pernah juga bekerja di Jakarta, di Cawang, di Panasonic Global di Cawang, Bapak, ya. Dan ada banyak sekali, kalau saya baca, saya kemarin lihat di internet itu, beliau punya profil itu sangat luar biasa. Saya sangat cemburu orang di usia seperti ini tetapi masih punya karya. Dan ada satu karya yang sangat membanggakan saya sebagai orang Flores Timur, yaitu beliau ini sebagai seorang penulis yang sudah menulis seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Sudah ada 5 buku yang ditulis, dan saat ini buku ke-6 sementara dalam proses. Terima kasih. Selamat sore Pak Moderator, Pak Leo Kuren, Pak Yan, host tadi dari Jawa, ya. Pak Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, saya apresiasi. Selamat sore. Dan Pak Kepala Kantor Bahasa, ya, NTT. Oke. Ya, selamat sore Bapak. Salam sehat selalu untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk mengikuti kegiatan Zoom ini. Selamat sore untuk para peserta semua yang saya hormati. Apresiasi kepada PGRI Kabupaten Flores Timur yang boleh memberi kesempatan kepada saya sebagai narasumber lah, atau membagi-bagi pengalaman, tips bagaimana meneliti sebuah kebudayaan yang ada di sekitar kita, yaitu kebudayaan Lama Holot. Kebudayaan yang kita miliki. Oleh itu, tentang teknik dasar penelitian, kita mengerti tentang penelitian itu adalah sebuah kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data secara sistematis dan objektif. Untuk apa? Untuk menyelesaikan atau mencari jawaban alternatif atau sebuah kesimpulan dari sebuah hasil penelitian kita. Saya hanya mau sampaikan bagaimana seorang yang bisa melakukan penelitian punya ciri-ciri penelitian. Yang pertama yang kita tahu adalah penelitian itu bersifat sistematis dan logis. Jadi dia harus melalui satu prosedur, langkah-langkah penelitian berurutan. Lalu logis artinya kebenaran itu dipertanggungjawabkannya. Ya, jadi sebuah kebenaran keilmiahannya itu yang dipertanggungjawabkan secara logis. Lalu cirinya, seorang peneliti untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat itu, yang dituntut sikap peneliti yang pertama adalah objektif. Bagaimana seorang peneliti objektif? Dia terhadap fakta yang sedang terjadi, yang dia lihat dan dia alami atau yang dia rasakan. Maka
sebagai peneliti dia mesti dituntut objektivitas terhadap sebuah persoalan, hingga ketika dia sampaikan kepada forum atau kepada publik, fakta inilah yang dibuktikan. Lalu sikap yang kedua yang dituntut oleh seorang peneliti adalah kompetensinya. Baik, bagaimana kompetensi ini? Seorang yang hendak meneliti sesuatu, baik itu guru yang bersangkutan atau siapapun, ya paling tidak kita memiliki pengetahuan dasar tentang teknik dan keterampilan merencanakan penelitian dan melaksanakan penelitian. Dan ini tentang kompetensi ini bagi saya waktu saya memulai kegiatan ini memang cukup rumit bagi saya, karena saya tidak punya basic waktu kuliah juga yang macam pele-pelean, kita sekolah seminggu sekali, sebulan sekali, jarak jauh lah begitu. Tapi saya berusaha itu. Tapi bagi teman-teman yang berkeinginan kuat untuk meneliti suatu termasuk kebudayaan, maka pengetahuan dasar teknik penelitian harus dimiliki. Lalu sikap yang ketiga adalah faktual. Sikap yang faktual artinya dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang dihimpun oleh seorang peneliti. Lalu sikap peneliti yang keempat adalah konsisten. Konsisten artinya kita setia, patuh pada alur penelitian dan alur penulisan sebuah masalah atau sebuah persoalan yang sedang kita teliti. Jadi kita jangan belok kiri, belok kanan, kita mesti lurus, konsisten supaya apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai. Nah, bagaimana menentukan sebuah schedule untuk bisa melaksanakan ini adalah menentukan atau mengidentifikasi masalah atau objek-objek yang mau diteliti. Berikut, kalau sudah mendapat poin itu, segeralah membuat rumusan judul. Yang materi ini atau masalah ini saya beri judul apa? Setelah beri judul, kita mesti memberi kerangka atau sub-sub judul, lalu diberi isi. Setelah itu, seorang mau menulis, atau dia mau meneliti, siapa, kapan, itu di mana, bagaimana, biaya. Nah, itu paling kurang kita harus miliki. Siapa buat apa, siapa yang saya wawancara, siapa yang saya beri angket, kapan, kita tentukan waktu, lalu di mana, itu juga kita sudah atur. Bagaimana cara kita melakukan penelitian, itu juga harus kita siapkan, termasuk biaya. Kita juga buat semacam pelaporan atau presentasi. Kalau sebuah laporan sudah disusun dengan baik, paling kurang kita membuat presentasi lah kepada teman guru atau kepada siapa yang dirasa menerima kita punya tulisan. Itu yang saya buat. Lalu menurut pengalaman saya sebagai penulis, saya ada 4 hal yang saya sampaikan sebagai pengalaman saya yang saya bagi kepada teman-teman. Yang pertama, teman-teman, adalah memulai. Itu penting. Ada niat tapi tidak mulai, mubashir. Karena itu saya rasakan. Mesti ada mulai. Itu pengalaman saya. Lalu berikut, menurut saya yang pengalaman saya adalah konsisten. Konsisten itu penting. Mulai dan konsisten. Mulai membaca buku referensi, studi pustaka, mulai wawancara. Itu mulai, jangan ditunda. Konsisten membaca. Mulai mengidentifikasi objek masalah. Maka kalau sudah membaca, kembarnya harus ada. Kalau sudah membaca, kembarnya harus ada, yaitu menulis. Kalau membaca tanpa tulis, ya juga sama saja ada membohong itu. Lalu yang ketiga, menurut saya itu setiap kali menemukan ide atau gagasan, saya selalu tulis. Di salah satu buku saya yang saya kasih istilah pustaka ilmu, itu saya punya buku beberapa. Ya, saya dapat gagasan, atau saya dengar, atau saya baca, saya dengar TV, atau saya baca.
saya cepat-cepat tulis itu karena kepala saya terlalu kecil untuk menyimpan semua informasi. Lalu tips yang keempat untuk saya yang saya alami adalah tulis, baca berulang-ulang kali. Tulis, baca berulang-ulang kali menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu. Jadi ini tips-tips saya untuk sore hari ini. Lebih banyak waktu kita berbagi pengalaman untuk para peserta.